Salam dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan. Dalam ibadah saat ini kita akan memuliakan Tuhan, memuji dan membesarkan namanya. Ibadah ini dirangkaikan dengan pengucapan syukur jemaat GPD Koinonia Palu tahun 2021. Untuk itu marilah kita memulai ibadah syukur ini dengan memuji-muji Tuhan. Untuk itu diundang kita sekalian berdiri. Kita bermazmur bagi nama Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuat sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Kita nyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah Tuhan yang memberi hidup, yang berlimpah-limpah kepada umatnya. Rahmat dan salam atas kamu dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Kolose 4 ayat 2. Berbunyi begini. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita nyanyikan pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan
Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku kepadamu bahwa kami telah melakukan pelanggaran dan dosa di dalam menikmati segala berkat-Mu. Seringkali kami lupa bahwa Engkaulah sumber segala berkat yang kami terima dan nikmati. Kami menjadi angkuh oleh karena keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan kami. Dan karenanya kami cenderung mendewakan diri sendiri dan mempertuhankan harta benda yang kami peroleh. Kami tidak bersyukur kepadamu. Kami sering menjadi khawatir akan hidup kami dan menyia-nyiakan segala berkat pemberian-Mu dengan tidak memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan baharulah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian, ada ampun Bapa bagimu. Anakku seperti ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupku telah cepat, lagi pun hina. Lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda. Ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Diundang kita sekalian berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya kepada Allah. Firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kita nyanyikan pujian Yesus Raja Salam. Disitulah
Marilah kita sampaikan puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Begitu besar kasih Allah, kita nyanyikan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendasari persekutuan ibadah yang bersyukur ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Kemurahan-Mu sungguh tak terhingga. Oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh menikmati kehidupan ini di dalam keselamatan. Kami melalui banyak peristiwa dan di dalamnya terbukti selalu kesetiaan-Mu yang tak pernah berubah. Di tengah syukur ini ya Tuhan Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu berilah kami hikmat dan akal budi, Roh Kudus yang akan berkuasa, sehingga firman Tuhan sungguh menjadi bagian kami, memberi kami kekuatan melanjutkan lagi kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, sempurnakanlah syukur kami dan lengkapi sukacita kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut kitab Mazmur pasal 31 ayat 20 sampai ayat 23. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau,
yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. 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 Salam dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memungkiri bahwa beberapa tahun dalam perjalanan hidup ini kita berjumpa dengan peristiwa yang membuat kita berat melangkah. Ada banyak peristiwa yang di dalamnya kita terhanyut dan dibawa pada bingkai pertanyaan yang sulit dan bahkan tidak dapat kita jawab. Dan bila kita menelusuri jejak perjalanan hidup kita terutama beberapa tahun belakangan ini, sungguh kita pasti akan menyadari dengan benar bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Beberapa tahun belakangan ini kita berjumpa dengan peristiwa hidup yang tidak pernah kita sangka, yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita duga. Sehingga memaksa kita harus begitu ekstra waspada, harus begitu berjuang berat untuk menjalani kehidupan ini. Kita dihantui oleh ketakutan, kita diwarnai oleh kekhawatiran. Dampak peristiwa yang terjadi khusus kita di persekutuan ini, bahkan di mana kita tinggal hari ini, kita teringat peristiwa bagaimana kejamnya kehidupan, beratnya penderitaan kita tanggung, dampaknya berkepanjangan dari bencana tahun 2018. Hanya selang 1 tahun kemudian kita berjumpa dengan pandemi yang begitu menakutkan dan ganas. Bahkan sampai hari ini pun kita masih ada dalam suasana tersebut. Saudara-saudara, jika hari ini kita sebagai satu persekutuan jemaat boleh mengucap syukur, maka momen ini menjadi ekspresi, luapan sukacita, luapan hati kita. Karena kita menyadari dan menyaksikan, mengalami bukti kesetiaan Tuhan. Kita dapat melewati segala peristiwa tersebut. Peristiwa demi peristiwa beberapa tahun ini telah menyadarkan kita akan banyak hal. Kita disadarkan bahwa kita tidak memiliki apapun di kehidupan ini yang mampu memberi kita jaminan untuk terbebas dari persoalan, terbebas dari penderitaan, bahkan dari mara bahaya. Harta yang kita miliki ataupun apa yang ada pada kita ternyata tidak mampu, tidak dapat menolong kita. Bahkan siapapun di kehidupan ini tidak ada yang dapat menjadi juru selamat, tidak ada yang dapat membebaskan kita. Kita sadar. Bahkan saudara-saudara, di masa pandemi, pembatasan sosial hingga pada pembatasan fisik menyadarkan kita bahwa sesama kita pun tidak dapat menjadi penyelamat bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, kemudian kita dipanggil untuk kembali kepada Dia. Di dalam Dialah jawaban atas segala fenomena
jawaban atas segala pertanyaan hidup yang seakan menerpa kita. Kita ada hari ini semata-mata hanyalah karena kasih Tuhan Allah. Saudara-saudara, maka jika jemaat GPD Koinonia Palu menetapkan sebuah tema, pujilah Tuhan, sebab kasih setianya ajaib dan nyata pada waktu kesesakan. Ini menurut Mazmur 31 ayat 22. Tema ini sesungguhnya mau mengarahkan kita saudara-saudara untuk menyadari kemudian mengamini bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bahwa kasih Tuhan itu ajaib, tidak terduga, tidak terukur, dan tidak bisa kita bayangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur yang memberi kesaksian dalam catatan Alkitab saat ini adalah seorang yang juga mengalami peristiwa yang begitu berat di dalam perjalanan hidupnya. Kasih Tuhan Allah itu bagi pemazmur bukan sekedar kasih biasa, tetapi sungguh ajaib. Karena dia tidak dapat membayangkan, dia tidak mampu mengukur luar biasa kasih Allah yang terjadi dan ia alami. Apa sesungguhnya saudara-saudara yang terjadi dan menjadi pengalaman hidup pemazmur? Ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Dapatkah diselaraskan dengan pengalaman hidup yang terjadi atas kita beberapa tahun belakangan ini? Berdasarkan kesaksian Alkitab, saudara-saudara, pemazmur yakni Daud menghadapi peristiwa hidup yang begitu menyedihkan. Dalam kejaran Raja Saul, Daud terancam dibunuh. Maka dia harus berjaga jarak, terpisah dengan istri anak-anaknya, terpisah dari keluarganya, meninggalkan jabatannya, pekerjaannya, dan kehidupannya. Daud harus berada di pelarian, di tempat yang terisolir. Dia bersembunyi, dia jauh dari masyarakat umum. Dia harus pergi berpindah-pindah dari bukit yang satu ke bukit batu yang lain. Dia juga pasti saudara-saudara sangat kesulitan untuk mengakses informasi. Dia juga diperhadapkan pada ancaman kelaparan, krisis. Bahkan saudara-saudara, dalam segala sendi kehidupannya, Daud memikul beban berat yang sungguh luar biasa. Merenungkan firman Tuhan ini saudara-saudara, yang adalah kesaksian Daud, kita sesungguhnya dipanggil untuk mencari jawaban bagaimana Tuhan Allah berkarya di dalam kesesakan hidup yang telah kita lalui. Kita dipanggil menelusuri jejak-jejak hidup kita, merenungkan pengalaman hidup kita yang telah berlalu, sampai bagaimana kita ada hari ini. Supaya kemudian saudara-saudara, kita diantar bagaimana kita menjalani hidup ke masa depan. Daud berjumpa pada kasih Allah yang ajaib. Maka lahirlah pujian kepada Tuhan Allah. Dia katakan, terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, seruan pujian Daud ini mestilah menjadi pujian yang keluar dari mulut kita, dari kehidupan kita. Sebab kita pun telah mengalami bagaimana Allah menyatakan kesetiaannya dan kasihnya yang ajaib. Ketika kita dalam kesesakan, menghadapi dampak bencana alam, ketika kita berhadapan dengan ancaman kematian masa pandemi COVID-19, dampak yang diakibatkannya, sungguh saudara-saudara, banyak tatanan dan pola hidup yang berubah. Tidak bisa dipungkiri, kita terbatas bukan hanya berjumpa dengan orang lain, tetapi dalam persekutuan pun. Dan akhirnya banyak orang yang kemudian gagal melewati peristiwa itu, menjadi jauh dari Tuhan, menjadi tidak lagi menunjukkan identitasnya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, terpujilah Tuhan. Ini kata Daud. Ini kesaksian Alkitab. Bukanlah sekedar ucapan kata-kata biasa, tetapi sesungguhnya
ungkapan ini adalah pengakuan iman. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, kita seringkali mengucapkan kalimat ini, bahkan kita dengan ibu jari kita menuliskannya, terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di balik kalimat ini, ucapan ini sesungguhnya terdapat makna yang luar biasa. Apa maknanya bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara, ketika seseorang berani katakan terpujilah Tuhan dari dalam hatinya dan menjadi pengakuan imannya, itu berarti dia sadar, dia telah melakukan perenungan di dalam hidup dan menghitung segala apa yang ia nikmati terjadi oleh karena kasih Tuhan. Sungguh ajaib kasih Tuhan. Pemazmur katakan, sungguh ajaib kasih-Nya. Terpujilah Tuhan. Menjadi ungkapan iman sekaligus harus dinyatakan dengan tindakan dan perbuatan. Karena terpujilah Tuhan bukan sekedar kata-kata manis yang keluar dari mulut orang percaya, tetapi harus melalui tindakan nyata dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, pujilah Tuhan menunjuk pada suatu pengakuan yang memanggil semua orang untuk meletakkan kehidupannya hanya kepada Tuhan, meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya masa lalu, masa kini dan masa nanti itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Peristiwa yang terjadi dahulu, hari ini, dan peristiwa yang akan terjadi nanti, itu pun ada dalam prakarsanya. Itulah sebabnya ketika Daud merenungkan jejak-jejak kehidupannya di masa silam dalam masa kesesakan yang luar biasa itu, Daud sesungguhnya tidak menyangka akan bisa melewatinya, bahkan akan kembali kepada kehidupannya dan menikmati bagaimana Tuhan menyertai dia dalam perjalanan sebagai pemimpin umat. Kita pun demikian, saudara-saudara. Ketika kita harus berhadapan memikul beban, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus terganggu ekonomi, ada yang berantakan dalam komunikasi, ada yang kemudian ditinggal pergi oleh orang yang dikasihi. Saudara-saudara, ini bukan perkara ringan. Dan ini membuat kita sesak dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita melalui kesaksian pemazmur. Dia katakan terpujilah Tuhan. Ini menunjuk bahwa seseorang yang mengucapkan pujian ini adalah seseorang yang telah menyadari sungguh dia telah dipimpin oleh Tuhan. Dia hari ini hidup, dia beroleh keselamatan semata-mata karena kasih Tuhan yang ajaib. Karena itu saudara-saudara, sudah seharusnya lah ketika kita ada hari ini, ketika kita menikmati kehidupan, kita ada dalam bingkai keselamatan Allah, saatnya kita mengungkapkan, mengekspresikan pengakuan iman ini ketika kita katakan terpujilah Tuhan. Melalui tindakan nyata kita bagi sesama kita yang masih dalam kesesakan hidup. Melalui tindakan nyata bagi persekutuan kita yang memuliakan Allah. Melalui tindakan nyata pemberian diri kita dalam segala hal yang memuliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara dipanggil untuk merenungkan perjalanan hidup. Mari berhitung, mari telusuri, renungkan semua apa yang telah Tuhan perbuat atas diri saudara. Maka pasti kita akan mengucapkan bersama, terpujilah Tuhan. Sebab kasih-Nya ajaib dan nyata pada waktu kesesakan. Tuhan menyempurnakan syukur kita dan pujian kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, sungguh banyak yang telah dilakukan dan diberikan Tuhan Allah kepada kita. Kita tidak sanggup menghitungnya. Karena itu marilah kita muliakan Dia dengan memberi persembahan. Dan ingatlah firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Kita beri persembahan dengan nyanyian Bernyanyilah bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, diundang kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, daripadamu-lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Tanpa kemurahan-Mu, sia-sialah segala usaha kami. Sebab itu kami bawa persembahan jemaat ini kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu, dan ajarlah kami untuk tahu bersyukur kepadamu yang adalah sumber berkat. Kami berjanji untuk melayani Engkau menurut karunia yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Amin. Kita nyanyikan pujian Betapa Indah Kasih-Mu Yesus. Selalu Kau datang menolong.
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita satukan hati dalam iman, kita sampaikan doa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan Allah yang telah menyertai kami, menolong kami di dalam kesesakan hidup oleh peristiwa-peristiwa yang tak terduga, yang tak pernah kami bayangkan, yang membebani dan memberati langkah kami. Hari ini kami ada, kami boleh hidup, kami ada dalam keselamatan-Mu. Semua Tuhan membuktikan bahwa kasih setiamu ajaib dan kemurahan-Mu tak berkesudahan atas kami. Firman-Mu telah menjadi bagian kami dalam persekutuan yang bersyukur ini. Karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa dalam ungkapan iman menyatakan pengakuan iman ini. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu ajaib, kami dimampukan untuk membuktikan pernyataan iman ini. Tidak hanya sekedar ucapan kami, tetapi juga melalui tindakan nyata yang menebarkan kasih-Mu kepada sesama, yang memuliakan Engkau senantiasa, yang terus berkomitmen menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaan-Mu dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, kasih-Mu itu tetaplah menjadi bagian kami. Ya Bapa Surgawi, berkati persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, sebagaimana Engkau telah membuktikan penyertaan-Mu selama ini. Sertailah pula kami ke depan, berarak-arakan di dalam damai sejahtera-Mu, bergandengan tangan untuk menghadirkan tanda-tanda damai sejahtera kerajaan-Mu, menyampaikan kabar baik melalui kehidupan kami yang utuh, dan Tuhan akan melengkapi kami dengan berkat-berkat-Mu. Tolonglah ya Tuhan Allah, Engkau memberi hikmat kepada kami, majelis jemaat, BPP, panitia pembangunan, pengurus-pengurus PLK, seluruh bidang pelayanan yang ada. Kami senantiasa sehati sepikir seia sekata untuk menyampaikan Injil kerajaan-Mu, menghadirkan kehidupan yang selalu melayani di antara sesama kami. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, sempurnakan sukacita dan syukur mereka. Sembuhkan mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit dalam masa pemulihan di rumah masing-masing. Tolong Tuhan hiburkan dan beri kekuatan kepada orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang berjumpa dengan pergumulan. Tolong ya Tuhan Allah, anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Tolong pula ya Tuhan Allah, mereka yang sedang memperjuangkan masa depan untuk meraih cita-cita mereka. Kasih setiamu sungguh ajaib ya Tuhan. Dari kesesakan sekalipun Engkau mampu melepaskan kami. Maka dalam mengarungi hidup ke depan, tetaplah Engkau nahkoda kami. Berkati Tuhan seluruh warga jemaat-Mu, tiap pribadi dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam hidup rumah tangga, dalam segala rencana. Demikian pula anak-anak, suami, istri, orang tua, saudara kami yang terpisah dengan kami. Tolong ya Tuhan Allah, agar peristiwa-peristiwa di kehidupan ini sungguh kami boleh lalui karena Engkau menganugerahkan kekuatan dan pengharapan iman bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan, sumber segala kasih karunia dan berkat. Kami mengucap syukur sebagai persekutuan jemaat, mengucap syukur karena kami mengaminkan sungguh kami dibebaskan dari ancaman kematian, kami dihiburkan di tengah duka cita, kami ditetapkan di tengah kebimbangan, kami diarahkan untuk tetap bersyukur senantiasa, itu karena kasih-Mu yang ajaib. Maka jadilah Tuhan rancangan dan rencana-Mu atas perjalanan hidup kami ke depan. Demikian kami berdoa bagi bangsa dan negara, bagi pemerintah kami. Hadirkanlah Tuhan shalom-Mu di negeri ini. Demikian juga kami berdoa
bagi setiap jemaat Tuhan yang boleh menikmati persekutuan dalam ibadah ini di rumah mereka masing-masing, dalam keberadaan dan pengalaman hidup mereka masing-masing. Tuhan Allah yang akan berkuasa atas kami. Inilah kami yang berdoa bersyukur ya Tuhan. Berbau harumlah persembahan syukur kami dan disenangkanlah hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Kita nyanyikan pujian Sejak Ku Masih Dalam Kandungan. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Dalam saat teduh, marilah kita sampaikan doa masing-masing kita pribadi dalam hati. Demikianlah ibadah kita dalam rangkaian ibadah minggu dan pengucapan syukur Jemaat GPD Koinonia Palu tahun 2021. Akhirnya atas nama Majelis Jemaat, seluruh perangkat pelayanan, bahkan kami yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bersyukur, pujilah Tuhan, sebab kasih setianya ajaib dan nyata pada waktu kesesakan. Shalom. Telah kulihat
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan